Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi kita, Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Tentunya kita kesempatan ini masih Allah berikan kesempatan, kesehatan, sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas, sehingga masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allah ya rabbal alamin. Kesempatan ini tentunya kita juga meneladani bagaimana sesungguhnya para ulama salafus soleh ketika dia belajar dan juga menulis kitab yang tentunya karyanya sampai kepada kita. Inilah tentunya yang menjadi contoh buat kita, bahwa karya para ulama yang menulis kitab yang kemanfaatannya sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini masih kita rasakan, masih kita nikmati. Kalau bukan atas ulama yang dulu mencatat, kalau bukan atas ulama yang dulu susah payah menulis kitab, tentunya kita hari ini di tengah-tengah banyak sekali perbedaan, di tengah gonjang-ganjingnya, tentunya di antara kita banyak persoalan-persoalan yang boleh jadi menggunakan akal pikirannya sendiri. Tentu pemirsa sudah punya gambaran dan tahu hari ini. Apalagi di lingkungan pondok pesantren yang hari ini sedang Allah Subhanahu wa ta'ala uji tentunya. Mudah-mudahan para guru, para kiai, para ulama yang hari ini istiqomah, yang hari ini menjadi ulama yang betul-betul ya belajar, betul-betul sungguh-sungguh, yang tersambung sanadnya kepada guru, gurunya tersambung kepada gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diragukan lagi kapasitas ulama yang tentunya masih terus bersandar, yang tentunya masih terus mendedikasikannya hari ini dengan karya-karya. Belajar kita kepada Syekh Sulaiman Al-Jamjuri, yang tentunya ketika dia menulis daripada kitab, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kitab apa? Ketika dia mengarang kitab Tuhfatul Atfal, ketika dia mensyarahi kitab Tuhfatul Atfal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Sulaiman Al-Jamjuri ini tentu berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penjelasan di dalam nadhaman, yuk sama-sama kita simak, kita sama-sama bersama saya, sama-sama kita belajar. Semoga pembelajaran kita mendapatkan rahmat, kasih sayang, dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allah ya rabbal alamin.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sulaiman Al-Zamzuri ketika mengarang kitab Tuhfatul Atfal, yaqulu, akan berkata atau telah berkata. Siapa roji yang mengharapkan? Yaqulu, telah berkata atau akan berkata, di sini tentu akan berkata. Siapa roji yang mengharapkan rahmatil ghafuri, rahmat kasih sayang ampunan Allah Subhanahu wa taala dauman selamanya. Siapa? Sulaiman Al-Zamzuri, Syekh Sulaiman. Huwa itu Syekh Sulaiman Al-Zamzuri, negara Jamzuri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bait ini satu baris dijelaskan bahwa Syekh Sulaiman mengarang kitab Tuhfatul Atfal yang qulu, akan berkata. Siapa roji yang mengharapkan? Siapa yang mengharapkan? Adalah Syekh Sulaiman Al-Zamzuri, Syekh Sulaiman yang tentunya dari negara Jamzuri. Apakah Syekh Sulaiman itu berharapnya hanya sebentar? Apakah Syekh Sulaiman itu berharapnya hanya hari ini saja? Berharap kepada Allahnya, berharap apa, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu hanya hari ini saja? Tidak. Ketika berkata Syekh Sulaiman Al-Zamzuri berharap kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, mengarang kitab Tuhfatul Atfal, maka tentunya dia mengharapkan rahmat, kasih sayang, ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah dauman. Apa dauman? Selamanya. Selamanya. Maka tentu ini menjadi gambaran kepada kita, introspeksi kepada kita. Ketika kita hari ini yuk sama-sama mengharapkan kasih sayang, ampunan Allah, rahmat, kasih sayang, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama, para salafus soleh ketika mengarang kitab, dia memohon ampun kepada Allah, dia memohon ampunan kepada Allah, dia memohon rahmat dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah hari ini kita sebagai orang yang sombong, orang yang tentunya merasa dirinya tidak pernah punya salah, dirinya tidak pernah punya dosa, maka mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tentunya dengan pengharapan ini kita berkaca, belajar dari Syekh Sulaiman Al-Zamzuri ketika dia terus mengawali dengan ampunan, mengawali dengan harapan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ridha kepada hasil karya yang tentunya sampai dengan hari ini kemanfaatannya oleh umat Islam dirasakan, yaitu kitab Tuhfatul Atfal. Masya Allah. Semoga tentunya dapat bermanfaat, yang insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi bahan introspeksi kita kepada Syekh Sulaiman Al-Zamzuri dalam mengarang kitab ini menjadi teladan untuk kita, untuk sama-sama kita belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.